Kalau kalau ajang Putri Indonesia itu tadi kayak kebawa sendiri aja Kang saat itu. Jadi none Jakarta, terus kemudian menang, jadi desire-nya, gairahnya makin tambah. Ada lagi Putri Indonesia, coba lagi dan terpilih alhamdulillah gitu ya. Karena kebetulan Bayu cantik ya, Baraya ya. Lanjut. Terima kasih Kang Asep. Ya alhamdulillah masuklah 15 besar 15 gitu. besar. Seneng. Nah, itu sih dari situ sih Kang sebenarnya kalau Putri Indonesia. Nah, tapi ya itu balik lagi ilmunya yang didapatkan dan itu sekarang nggak akan ada lagi tuh ilmu seperti itu. Bagaimana kita diajarkan jadi perempuan Indonesia sesungguhnya. Jumpa lagi Baraya Kang Asep. Di sore hari ini Kang Asep kedatangan tamu, seorang wanita cantik. Wow. Kebetulan kalau Baraya Kang Asep suka nonton TV Parlemen, ya, terutama dialog atau berita, ya, ada presenter, ya. Nah kali ini presenternya Kang Asep undang untuk ngobrol santai. Siapa dia? Kang Asep kenalkan, namanya Bayu Sri Hayati. Ya, silakan sapa dulu Baraya Kang Asep. Oh, kita sapanya Baraya. Baraya itu artinya keluarga. Oh, halo Baraya Kang Asep. Kalau misalnya nih biasanya manggilnya tuh Pak Asep kalau di kantor. Jadi ini lidahnya masih agak kaku. Saat ini soalnya tipenya manggilnya Kang Asep. Tapi sebenarnya lebih pantas dipanggil Akang atuh dibanding Bapak. Emang sih saya terkenal, teman-teman bilangnya Kang Asep gitu ya. Oke. Baiklah, Bayus. Tadi di awal Kang Asep sudah memperkenalkan ya ke Baraya Kang Asep bahwa Bayus ini adalah presenter. Coba ceritakan deh, kenapa kok Bayus tuh senang ya menjadi presenter itu? Apa sih motivasinya sehingga memilih itu sebagai profesi? Siapa tahu Baraya Kang Asep ada yang berminat. Karena kan ini ditonton juga oleh baraya-baraya kaum muda ya, kaula muda, siapa tahu ke depan ingin meniti karir ya sebagai presenter. Silakan Mbak Yus. Terima kasih Kang. Jadi ceritanya gini Kang, sebenarnya nggak ada mimpi awalnya jadi presenter, bener-bener kosong lah, lost gitu. Karena dulunya kan kalau misalnya di zaman dulu tuh kita masih SMP, SMA tuh mau jadi apa cita-citanya, mau jadi insinyur, mau jadi dokter. Saat itu kepikirannya hanya pengen jadi insinyur karena memang tukang insinyur ya, tukang insinyur itu ya, gitu. Nah terus udah gitu berjalannya waktu, benar kuliahnya memang ambil jurusan teknik industri. Teknik industri. Tidak agak jauh ya, agak nyimpangnya agak jauh kan, karena memang nggak ada mimpi apa-apa tentang di bidang entertain atau jadi presenter. Nah tiba-tiba waktu kuliah itu, ikut ajang-ajang. IUS itu udah berapa kali tuh ikut ajang kontestasi kecantikan. Jadi ikut Abang None Jakarta, terus menang, terus gitu masuk lagi ke pemilihan Putri Indonesia. Alhamdulillah jadi finalisnya gitu kan. Terus udah gitu jadi finalis lagi Wajah Femina. Jadi dari situ Kang. Nah, cuma waktu jadi Putri Indonesia itu di yayasan itu sering sekali tuh kita diajak, misalnya, yuk kamu mau nggak coba jadi presenter, kamu mau nggak coba jadi ini. Nah akhirnya kami pertama kali itu di casting di TVRI. Kuliah masih tuh di TI ya, di teknik industri masih kan, masih kuliah di teknik industri tahun 2022, kemudian ikut casting langsung keterima di TVRI, kepilih jadi presenter sport. Oh, presenter sport ya. Tapi bisa sport dong ya? Ya. Bisa olahraga. Nah itu dia, olahraganya itu nggak seperti orang-orang kan. Jadi tiba-tiba anehnya kepilihnya malah presenter sport. Waktu itu di bawah asuhan Bung Max Sopakua. Max Sopakua petinju ya? Enggak dong Kang. Kan Bung Max Sopakua waktu itu kan juga salah satu komentator bola. Terus udah gitu jadi anggota DPR. Oh iya, anggota dari DPR, Partai Demokrat ya. Oh dari situ ya dari situ udah terus. Dari situ terus diajarin oleh beliau dari nol.
Yeah. Jadi ibaratnya diajari oleh beliau, dibimbing beliau setiap hari. Nah, akhirnya sampai sekarang. Tapi ada nggak pendidikan formalnya gitu ya? Kalau pendidikan formal tadi mungkin teknik industri ya, maksudnya informalnya gitu, semacam kursus atau apa, ada nggak? Nah, di zaman itu kan, waktu tahun 2022 itu kalau misalnya kita lihat sebenarnya, kalau sekarang kan banyak sekali kursus presenter, public speaking, saat itu tuh belum banyak kan. Jadi IUS itu sebenarnya awalnya adalah otodidak dan memang berjalannya waktu, terus kemudian pindah ke beberapa stasiun TV swasta, hampir semua sudah. Nah, akhirnya memang belum pernah ikut yang namanya secara formal pendidikannya. Sampai sekarang belum pernah ikut pendidikan formal. Pendidikan formal justru kalau misalnya dapat sertifikat tuh belum, cuma memang malah kayak misalnya pernah ikut yang bareng ada beberapa teman-teman presenter gitu, bikin sekolah public speaking, malah disuruh jadi pengajar di situ. Tapi itulah ya baraya Kang Asep ya, kadang karir gitu ya, kemudian juga profesi dan sebagainya itu kadang tidak harus juga dipengaruhi oleh pendidikan formal. Kadang bakat itu juga sangat mempengaruhi. Betul. Justru biasanya kalau orang punya bakat ya, itu biasanya akan lebih menarik dan lebih tergali ya potensinya. Apalagi bakat didukung dengan pendidikannya, itu akan lebih bagus. Jadi bagaimana baraya Kang Asep melihat bagaimana IUS ini mempresentasikan atau presenternya, kita lihat video berikut ini. Pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Yusli Hayanti dan rekan saya Zamin Nugroho, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Menyoal harga minyak goreng yang masih fluktuatif, dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan harus ada sinkronisasi regulasi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk tata kelola industri minyak sawit yang lebih baik. Apa kabar pemirsa? Ya, tepat tahun ini bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77. Dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Terdengar seperti bentuk semangat kekuatan baru kebangkitan bangsa kita. Nah, pemerintah terus membuat formula terbaik untuk pemulihan di masa pandemi ini dan memasuki endemi COVID-19. Dan bidang pariwisata adalah salah satu faktor terkuat dalam pengembangan perbaikan pembangunan saat ini. Dan tentunya pemirsa, saat ini kami sudah bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Dan tentunya juga kami akan berbincang dengan beliau mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia di 77 tahun Indonesia Merdeka. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik-baik. Aduh, senang. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Syaroni. Pagi. Pasti semuanya sudah kenal, karena selain Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, beliau juga ternyata Sekjen Ikatan Motor Indonesia. Nggak tahu nanti semua jabatan akan diborong nggak nih? Itu yang saya belum tahu pemirsa. Narasumber saya yang kedua, Pak Edi Saputra. Selamat pagi Pak Edi. Beliau adalah Deputi Race Komite MotoGP Mandalika, sekaligus Direktur of the Route Olahraga Sepeda Motor Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia. Iya, betul. Sama Ketua RT. Ketua, nah kan jabatannya. Oke. Apa sih yang menarik ya dari presenter itu, apa sih? Wah,
yang menarik dari presenter ini kan kalau misalnya kita bicara presenter kan kita masuk ke dunia jurnalis. Nah, kalau yang namanya dunia jurnalis ini memang baraya Kang Asep kalau memang mau masuk ke dunia jurnalis, ini adalah dunia yang ibaratnya kita tuh seperti orang kepo. Kita tuh pengen tahu apa aja. Karena dunia jurnalis itu perlu tahu banyak hal. Menariknya di situ. Karena kalau misalnya dunia jurnalis itu atau jadi presenter itu kita nggak bisa jadi presenter kalau kita tuh nggak tahu apa-apa. Bagaimana kita mau misalnya present atau misalnya juga kita mau bicara, apalagi ada narsumnya. Kalau kita juga nggak punya data yang kuat. Jadi sebenarnya ilmu presenter ini adalah ilmu belajar yang sangat besar. Belajar dari berbagai hal, tidak hanya satu hal, tidak hanya mempelajari satu bagian saja, tapi dunia presenter ini mempelajari semua bagian hal, mulai dari kehidupan, dari pendidikan, dari apapun itu, karena memang yaitu ilmu presenter kalau saya bilang ilmu banyak hal. Jadi itu menarik ya, emang ya. Jadi ketika menjadi presenter sama artinya kita juga banyak belajar ya, karena untuk menggali informasi. Karena kalau kita seorang presenter tidak kuat informasinya, dia tidak bisa menggali pertanyaan-pertanyaannya ya. Apalagi kalau presenternya tanpa skrip ya. Itu PR-nya. Itu PR-nya. Termasuk di podcast Kang Asep ini tanpa skrip ya. Kita mengalir aja gitu ya. Tapi tetap aja Kang, pertama kali dihubungi suruh hadir di sini Baraya, Kang Asep ya, saya tuh deg-degan, soalnya, saya disuruh apa kan gitu ya, tetap aja, nggak ngaruh kalaupun udah berpengalaman apa gimana, nggak ngaruh Kang, ada aja nervousnya. Kang Asep pingin tanya ya, selama menjadi presenter ya, momen apa yang menurut Mbak Yus ini terkesan sampai sekarang, entah itu mewawancarai seseorang atau meliput suatu kegiatan atau peristiwa, apa sih yang paling berkesan sampai sekarang? Dipecat. Wah, dipecat. Gimana itu ceritanya nih? Coba Kang Asep penjelasan. Dipecat itu biasa kalau misalnya emang kita bekerja. Tapi saya itu pernah dipecatnya itu setelah selesai acaranya, bawain acara di salah satu TV nasional. Dipecat saat itu juga setelah closing. Mesti ada sesuatu di menarik. Coba jelaskan. Menariknya begini, soalnya Baraya Kang Asep, saya itu kan memang dulu awalnya memang datangnya dari presenter sport, tapi ternyata saya itu sangat lemah dengan dunia sport. Ini harus diakui. Ya, jadi kita tuh nggak bisa tuh dibilang kita bisa. Nah, suatu hari saya diminta untuk bawain highlight F1. Nah, Baraya tahu kan kalau F1 itu kan berkaitan dengan touring lomba-lomba tuh, lomba mobil gitu kan, F1 gitu. Saya disuruh bawa acara itu. Padahal di TV swasta itu saya tidak bawa acara untuk sport yang bagian F1. Cuma karena presenternya waktu itu sakit, nah saya langsung dites dan itu mendadak. Nah, saya mengiyakan Kang, kemudian dan itu live. Nah, inilah yang harus kita kuasai banyak hal karena itu live tiba-tiba. Nah, saya itu ibaratnya ngomongnya adalah gagul lah, terbata-bata, tidak menguasai materi. Akhirnya selesai acara langsung dipecat. Oh, gitu ya. Jadi di TV station itu yang namanya Yusli Hayanti nggak boleh bawain acara F1 sampai kapanpun. Kecuali F1 nggak boleh sampai kapanpun, kecuali FC ya benar-benar kan musik kan. Tapi dipecat untuk F1 aja ya Kang. Untuk yang satu lagi nggak dipecat, cuma untuk bagian yang itu. Tapi tentu kan biasanya nih, nggak tahu nih Mbak Yus, kalau orang kan biasanya belajar dari pengalaman ya, karena pengalaman itu adalah guru terbaik. Betul. Nah, apa sih hikmah dari peristiwa tadi dipecat itu ya? Ya, nah hikmahnya cuma satu. Kalau yang namanya pegang acara live tadi Akang udah bilang bahwa kita nggak pakai skrip, itu tantangannya gimana caranya. Jadi kalau jadi presenter jangan coba-coba datanya nggak kuat terus and then kita pegang live. Jadi nggak bisa untuk coba-coba, yaudah deh saya mau deh untuk coba acara itu, nggak bisa ternyata kan. Kalau datanya nggak kuat, ya kita nggak bisa ngomong apapun, wawancara apapun, nggak bisa itu. Nggak ada konsepnya. Ya itulah kita harus mempelajari banyak hal. Atau kalau sudah memilih, berani bawa acara itu dalam kondisi live, itu harus sudah siap semuanya. Minimal kalau tanpa skrip, tapi skripnya di otak gitu. Betul. Ya. Gitu. Jadi sudah tahu apa yang mau ditanyakan. Jadi biar narasumber itu kan tetap
kita pelajari kan gitu ya. Betul, jadi mulai saat itu kan sampai ke sini yang Ius pelajari cuma satu. Apapun ada hal baru yang Ius dapatkan, Ius mempelajarinya nggak di depannya aja. Baca dulu sampai selesai. Jadi next misalnya ada orang yang membahas masalah tersebut, nggak kosong-kosong amat gitu. Oke. Tadi perjalanan di swasta ya. Sekarang kan di biro pemerintahan ya. Betul kan. Gimana sih sejarahnya atau momentumnya sehingga Mbak Yus bisa masuk ke biro pemerintahan ya? Itu berawalnya gini Kang, tahun 2012. Kalau tidak salah tuh TV Parlemen itu bikin acara namanya Warta Parlemen. Acara ini hanya durasinya 4 menit, ditayangkan di TVRI. Nah saat itu memang ada teman saya yang bilang, Yus mau nggak nih ada casting buat TV di DPR, nanti disiarkannya di TVRI, kamu mau coba nggak? Nah jadi tahun 2012 tuh Yus casting kan ke sini. TV Parlemen kan isinya masih berapa orang kan waktu itu ya. Nah ikut casting terus masih baru dibangun ya. Masih baru dibangun lah usianya saat itu. Jadi kepilih masih balita lah ya. Masih balita, betul. Kepilih, bawain acara Warta Parlemen yang ditayangkan seminggu 3 kali di TVRI. Jadi awalnya tuh presenter yang sesuai freelance. Oh, freelance ya. 2012. Apa sih yang menarik ya? Kok mau bergabung di biro pemberitaan ya? Padahal tadi ya ketika awalnya aja kan masih balita, belum bisa belum established lah ya, mungkin peralatan masih sederhana, jangkauan pemisahan bagi sederhana, tapi kok kenapa tertarik gitu loh? Apa karena ketemu politisi? Enggak dong, kan waktu itu justru nggak ketemu politisinya ya, kan, cuma datang ke DPR, terus syuting untuk presenternya aja, udah gitu, and then pulang. Nah, yang menarik adalah saat itu tahun 2012 saya belum pernah masuk gedung ini, itu gitu. Terus 2012 belum pernah masuk gedung DPR? Belum. Berarti cuma lihat lihat dari TV aja. Lihat dari TV aja? Iya. Pertama kalinya injak gedung DPR RI karena masuk untuk casting. Gitu. Ini ya itu tadi, kalau misalnya emang sifat jurnalis itu adalah kepengen tahu banyak hal. Begitu masuk salah satu gedung yang kalau misalnya saya cuma tahu zaman saya kuliah adalah gedung yang bisa diduduki oleh para mahasiswa. Kemudian saya bisa masuk menjadi salah satu presenternya lagi, gitu. Nah, apalagi saat itu udah pengalaman di luar, udah lebih dari 10 tahun kan. Jadi pasti jiwa keinginan tahuan lebih hal-hal baru itu jadinya muncul. Nah, disinilah Kang pada saat jadi freelance presenter di sini jadi happy, jadi menemukan, wah ini unik nih, ini dunia baru lagi nih buat saya nih, gitu. Ada apa nih di dalam ini kan gitu. Meskipun di sini nggak ada F1 ya. Iya, di sini nggak ada F1 sama sekali ya Kang. Gitu. Nah itu memang masih freelance. 2012 saya masih freelance, belum jadi karyawan. Jadi itu ya, karena menarik, ada yang unik ya. Ada yang unik, mau cari tahu hal baru lagi. Nah, selama menjadi presenter di biro pemberitaan, apa sih yang paling berkesan ya? Yang paling berkesan ya, ketika mewawancarai atau apa gitu yang membuat terkesan sampai sekarang gitu loh. Yang paling terkesan cuma satu Kang, pada saat kita terbiasa jadi presenter entertain, dulu Yus berangkat dari presenter gosip, presenter olahraga, begitu masuk presenter politik awalnya tuh sempat nangis. Karena banyak hal dong Kang, cara membawakan acaranya aja berbeda Bumi Langit, gitu. Terus, dan bicara harus hati-hati banget ya, takut berdampak politik gitu ya. Kalau itu kan memang pas perjalanan, tapi pembawaannya Kang, pembawaannya, gesturnya gitu ya. Intonasinya, beberapa hal yang kita bikin satu performance-nya harus berbeda dari yang sebelumnya. Karena pasti kalau misalnya jadi presenter itu dituntut untuk kita tuh bisa jadi banyak wajah. Kita harus bisa jadi performance-nya berbeda-beda. Karena dulu kalau waktu di station saya dituntut kalau di RCTI bawain gosip nggak boleh sama dengan saat di TPI saat itu bawa acara Smackdown misalnya. Itu kan nggak boleh sama. Aura gosipnya nggak boleh masuk di sini. Begitu nanti pindah lagi, saya dulu pernah bawain acara masalah kesehatan atau beauty atau lifestyle, nggak boleh sama. Itu
itu dituntut untuk menjadi. Saya potong dulu, Bayus. Jadi begitu ya, Bara ya, Kang Asep. Jadi menjadi presenter tuh tidak mudah gitu ya. Kadang jenis acaranya berbeda gitu ya, kemudian juga settingnya berbeda, itu juga akan mempengaruhi bagaimana terhadap gestur, intonasi dan sebagainya ya. Jadi tidak mudah menjadi presenter, tapi ini kan menjadi menjadi wawasan ya buat Balaya Kang Asep, terutama kaum muda ya, suatu saat ingin menjadi presenter ya. Jadi harus banyak menggali ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan presenter. Silakan lanjut, Bayus. Nah, itu tadi sih Kang yang bedanya kenapa masuk ke politik. Menurut saya kan pada saat saya terbiasa di entertain, bagian entertain, kemudian masuk ke news dan politik, itu kayak ya sesuatu hal yang baru lagi. Apalagi di sini ya tadi akan bilang bicara itu harus hati-hati, itu bikin kaget. Karena kalau di station saya kebiasaan untuk lebih kepada menghiburnya tuh dengan bisa narasumber itu bisa lebih panas, bisa lebih ini. Kalau di sini kan nggak bisa ya kan, ada beberapa keterbatasan dan itu yang harus kita patuhi. Transisinya agak PR. Iya, apalagi ketika yang diwawancarainya itu adalah pimpinan gitu ya, kan itu sangat hati-hati sekali ya. Kang Asep juga bisa membayangkan ya, mungkin kalau Kang Asep podcast bintang tamunya sama pimpinan, mungkin Kang Asep juga akan gugup juga ya. Ya meskipun ada skrip ya, karena gimana pun suasana itu mempengaruhi. Ya. Tapi sejalan dengan pengalaman, berarti udah hampir 20 tahun ada ya? 22 tahun. 22 tahun jadi presenter ya, berarti udah cukup pengalamannya udah pasti luar biasa lah ya. Gitu ya, udah tahu lah bagaimana menghadapi narasumber ya kalau ketika auto presentasi. Jadi sebelum kita lanjut, kita nikmati dulu air minumnya ini. Kalau Kang Asep kebetulan kopi. Aku beda sendiri. Aku minum ya, baru ya Kang Asep. Kita nikmati kopi di sore hari ini. Kita lanjutkan Bayus ngobrol santai ini. Kalau tadi kan sudah Kang Asep sudah banyak bertanya yang eksplorasi terkait pekerjaan. Sekarang yang ingin Kang Asep eksplorasi ya terkait dengan potensi yang ada di dalam diri Bayus ya. Mungkin gak ada hubungannya dengan pekerjaan. Karena Kang Asep ini denger ini tadi juga udah sampaikan jadi Putri Indonesia gitu ya. Kan. Coba jelaskan sih bagaimana bisa terpilih menjadi Putri Indonesia gitu ya. Ya gimana coba? Nah, kalau ajang Putri Indonesia itu tadi kayak kebawa sendiri aja Kang saat itu. Jadi None Jakarta, terus kemudian menang jadi desire-nya, gairahnya makin tambah. Ada lagi Putri Indonesia, coba lagi dan terpilih alhamdulillah gitu ya. Karena kebetulan Bayus cantik ya, Baraya ya. Lanjut. Terima kasih Kang Asep. Ya alhamdulillah masuklah 15 besar gitu. Seneng. Nah, itu sih dari situ sih Kang sebenarnya kalau Putri Indonesia. Nah, tapi itu balik lagi ilmunya yang didapatkan dan itu sekarang nggak akan ada lagi tuh ilmu seperti itu. Bagaimana kita diajarkan jadi perempuan Indonesia sesungguhnya. Oh itu ya, jadi Putri Indonesia itu tidak hanya sekedar pemilihan ajang-ajang, tapi ada filosofisnya gitu. Dulu karena Ius tomboy. Oh gitu. Ius itu tomboy Kang, SMA, kuliah waktu Ius tomboy. Tomboy ya. Jadi begitu jadi Putri Indonesia. Jadi feminim. Jadi perempuan feminim. Gitu setidaknya nggak harus hilang tomboynya, tapi tahu kapan kita harus feminim, bagaimana perempuan feminim. Karena perempuan feminim itu bukan dari bajunya aja kan? Iya. Dari pembawaan dirinya, dari bagaimana cara dia merawat dirinya, itu diajarin semua kan? Sampai merawat kulit dari tubuh kita. Tapi semua berlandaskan kebudayaan Indonesia. Betul. Emang betul. Gitu, Baraya Kang Asep. Silahkan belajar berbagai kebudayaan gitu ya, karena itu akan memperluas wawasan kita. Tapi kita tetap harus percaya diri dengan budaya kita sendiri. Setuju. Ya kan? Nah, tadi tentang Putri Indonesia. Nah, kalau tadi kalau nggak salah Kang Asep dengar Femina ya? Femina itu ya? Majalah. Itu jadi foto model berarti ya? Iya. Nah, itu gimana tuh? Jalan ceritanya bisa jadi foto model Femina, apakah ada hubungan tadi dengan Putri Indonesia? Karena pengen ikut semuanya
Kang. Begitu kita udah pernah menang, kita tuh pasti pengen coba ini, coba itu, coba ini gitu. Yang akhirnya ya sampai jadi foto model, jadi pragawati, dicobain semua kan. Oh, pernah juga pragawati juga ya? Iya, Kak. Berarti lenggak-lenggok di catwalk gitu ya? Iya, betul kan. Ya, berarti kan jalannya diatur gitu ya? Iya. Aduh. Tapi untung Putri Indonesia dulu kan? Iya, Putri Indonesia jadi dulu. istilahnya ketomboyannya udah mulai berkurang, ya kan? Iya. Jadi kalau dari tomboy langsung pragawati, wah pokoknya orang kan kaku ya kalau jalannya ada gitu ya. Oh iya. Iya benar juga kan. Iya benar. Untuk ada transisi dulu kan Putri Indonesia gitu loh. Baru bisa jadi pragawati. Pragawati. Gitu. Iya. Menarik ya sebenarnya ya perjalanan Mbak Yus ini. Ada satu hal lagi sebenarnya yang Kang Asep juga punya tim riset gitu ya. Iya, dia punya tim riset juga. Ternyata Mbak Yus ini ketua duta Pancasila. Iya. Gimana itu ceritanya? Nah, kalau benar nih. Sebentar. Baraya Kang Asep ya. Sebelum bicara lebih lanjut, saksikan dulu video berikut ini ya. Bersediakah saudara-saudara dilantik sebagai pelaksana ucapan terima Indonesia Indonesia. Begitu Baraya ya, tadi udah disaksikan video ya tentang Mbak Yus. Tapi ada satu lagi ya, karena kita bicara duta Pancasila. Kalau Baraya Kang Asep, tolong juga lihat juga di YouTube ini ya, Kang Asep juga, karena ada video klip tentang Pancasila selalu di hati. Ya, itu keren banget. Silakan ditonton dan kebetulan juga itu video klipnya juga kreasi dari teman-teman dari video pemberitaan. Silakan lanjut. Bentar dulu, berarti kalau ada Pancasila selalu di hati, bait lagunya kayak gimana? Yus mau denger juga sebelum Yus cerita. Wah ini kan ini seniman. Bayangin ya Baraya nih bisa ngelukis, bisa gambar, semuanya ada. Jadi begitu Baraya Kang Asep ya. Ketika bintang tamunya presenter, kok hostnya jadi yang ditanya gitu ya? Loh, iya kan boleh dong Kang. Nih ya di satu sisi ya Baraya, ini kan pimpinan aku ya kalau di DPR RI. Nah sekarang mumpung duduk sama pimpinan juga harus bisa memberikan satu bait lagunya. Ayo Kang, Pancasila selalu di hati kayak gimana? Nah, terus Kang Asep ini kalau disuruh sama presenter itu, ya udah nanti aja lah, saksikan aja lah videonya ya. Coba jelaskan, kenapa sih bisa jadi ketua dari duta Pancasila? Berarti nanti closingnya kita harus nyanyi bareng tuh Pancasila selalu di hati, ya kan ya? Oke. Jadi gini Kang, kalau itu perjalanannya waktu kita SMA itu, waktu Yus SMA tuh Yus kepilih jadi paskibraka. Iya. Gitu tingkat provinsi DKI Jakarta yang ngibarin bendera duplikat bendera pusaka itu loh Kang, ada yang di istana, ada yang di gubernur, ada yang di kantor bupati atau wali kota. Nah, Yus kepilih saat itu. Nah, itu memang ya nggak tahu juga tiba-tiba misalnya setelah memang selesai dari jadi paskibraka, lulus SMA, kemudian ikut ajang kontes kecantikan. Nah, tiba-tiba memang suatu hari ini ada satu kegiatan yang akhirnya Yus itu masuk dalam organisasi alumninya, Purna Paskibraka. Purna Paskibraka. Terus udah gitu BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu sesuai Perpres dari Perpres tahun 2022 bikin organisasi binaan. Unsurnya dari Paskibraka. Oh gitu ceritanya. Kemudian Purna Paskibrakanya juga yang mau ikut assessment, terpilihlah Yus jadi ketua umumnya.
Iya, jadi kebetulan kamerawan Kang Asep TV juga mantan Paskibraka juga, Pak Dodi ya. Iya, Paskibraka tuh di mana-mana. Ini baru Kak Dodi yang ketemu. Ini belum yang lain nih. Nah, karyawannya Kang Asep nanti belum ditanya nih, pasti ada lagi yang ternyata dulunya Paskibraka. Terus lanjut. Itu menarik itu perjalanan tadi. Nah, terpilihlah jadi ketua umum Kang. Nah, ternyata negara ini hadir memilih Ius jadi ketua umum. Yang pertama adalah melihat dengan kondisi gender mungkin perempuan. Kemudian usia. Jadi Ius jadi ketua umum, wakilnya, sekretaris jenderalnya itu semuanya senior. Kakak-kakak juga jadi Paskibraka sama-sama. Nah, jadi ibaratnya pemerintah dalam hal ini melalui BPIP ingin menjadi satu wadah benar-benar bisa pengkaderisasian calon pemimpin bangsa. Iya. Terutama jadi pembelajarannya begitu ya, Baraya Kang Asep ya. Tadi Bayus mengatakan yang udah ketua umum meskipun wakil dan sebagainya lebih senior. Tapi emang begitu. Jadi begitu Baraya Kang Asep ya, yang namanya organisasi itu faktor umum tidak mempengaruhi ya. Jadi istilahnya senior yang paling tua harus jadi ketua, jadi urut kacang itu ya. Ketua yang paling tua, yang mudanya wakil ketua, benar enggak harus seperti itu. Karena di organisasi itu adalah lebih bagaimana ada dua hal ya. Leadership dan manajerial. Jadi semakin leadership dan bagus dan manajerialnya juga bagus, itu bisa menjadi pucuk organisasi ya. Itu ya, mungkin Baraya Kang Asep ya kalau meneliti organisasi ya seperti itu ya. Lanjut Bayus. Nah, jadinya Kang, ibaratnya kalau udah jadi Paskibraka itu nggak hanya sekedar cuma hanya naikin dan turunin duplikat bendera saja. Mau jadi apa nextnya setelah jadi Paskibraka, makanya negara hadir lewat ajang ini, lewat organisasi ini diharapkan bahwa terutama untuk adik-adik kita kedepannya Kang bisa kita wujudkan pengkaderisasian untuk jadi calon pemimpin bangsa, penerus kami. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan banyak peningkatan kompetensi untuk diperbanyak skillnya, untuk bisa bersaing nantinya. Karena kan nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi kan adik-adik yang akan mimpin. Nah, kami sebagai kakak-kakaknya ini sebuah bentuk pengabdian kepada negara, apa yang kami mau berikan untuk adik-adik. Nah, jadi secara terprogram. Ya, jadi wujud nyatanya itu kegiatannya seperti apa sih? Peningkatan kompetensi, misalnya ada BIMTEK. Oh, itu. Ada BIMTEK. misalnya seminar. BIMTEK, atau misalnya juga ada seperti diklat, gitu-gitu Kang. Jadi kalau misalnya nanti tersertifikasi dari negara legal, kan nanti buat sekolah atau buat cari kerja ke depannya adik-adik punya skill. Oh, jadi Duta Pancasila ini di bawah naung pembinaan BPIP ya? BPIP. Oke. Jadi emang begitu ya Baraya Kang Asep ya. Kita para founding fathers kita sudah sepakat ya, dan sudah jelas ya bahwa Pancasila itu sebagai filosofis bangsa kita ya, sebagai dasar negara. Jadi ya kita sebagai warga negara ya tidak hanya hafal sebenarnya, tapi bagaimana harus mengamalkan ya Pancasila itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal menarik apa selama menjadi Duta Pancasila itu? Pengalaman yang menarik. Yang paling menarik adalah ternyata nggak semua adik-adik itu paham masalah Pancasila. Setuju sekali Bayus ya. Kang Asep itu kan juga ketika wawancara untuk jadi CPNS ataupun TSP kan, kita tes Pancasila kadang nggak hafal. Betul. Malah jangankan itu, yang suruh ngurut 1, 2 pasal sila 1 sampai sila 5. Apalagi kayak Kang diacak, wah udah salah tuh. Kalimatnya udah pabaletot kata bahasa Sunda ya. Oke, lanjut. Nah, ini satu bentuk keprihatinan kami, karena kan mungkin waktu zaman saya kan ada yang namanya penataran P4 tapi kan P4, udah sekitar 25 sampai 30 tahun udah nggak ada lagi penerapan hal tersebut. Kemudian BP7 juga sudah dibubarkan. Nah, sekarang ternyata pada saat turun langsung ke lapangan, lihat adik-adik secara langsung, seorang Paskibraka aja nggak paham itu itu Pancasila. Gitu ya. Jadi ini PR kita bersama kan, Kak. Ada Paskibraka itu formasinya itu betul. Filosofisnya dari kemerdekaan kita. Iya, 17.845 gitu kan. Tapi ternyata nggak banyak yang masih bingung dengan apa itu Pancasila. Iya.
Jadi sudah 2-3 tahun belakangan ini Kang, yang namanya seleksi mau jadi paskibraka itu ada tes Pancasilanya. Iya. Nah, waktu tahun 2022 dipraktekkan pertama kali tes Pancasila, Akang tahu nggak nilainya berapa? Rata-rata di Indonesia. Berapa? Kalau nilai 1 sampai 100. Iya, skala 1 sampai 100 rata-rata berapa? Ada yang 20. Wah, 20. Ya berarti 20 ibaratnya cuma hafal 1 sila ya. Nah, itu silanya pasti sila yang pendek ya. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke. Gitu kan. Oh gitu ya. Itu bentuk keprihatinannya. Keprihatinannya. Nah, sedangkan paskibraka itu kan punya kakak-kakak purna paskibraka banyak seluruh Indonesia. Iya. Nah, kakak-kakaknya diminta untuk hadir sama-sama berjalan untuk kita dampingin adik-adik kita untuk paham. Setidaknya pengabdian sehari-hari aja Kang, kehidupan sehari-hari untuk bagaimana itu memaknai Pancasila. Gitu. Itu dari segi Pancasilanya kan. Dari Pancasila. Jadi menarik ya bincang-bincang dengan Mbak Yus ini ya, presenter cuma tadi lagi ya terkait dengan Pancasila ya. Jadi mungkin ini pertanyaan ya penting ya. Iya kan? Tadi kan terkait pekerjaan, kemudian juga pengalaman di dalam organisasi. Hobinya apa sih? Nah, itu deh, Baraya. Yang namanya Ius itu kalau ditanyain hobi itu kadang-kadang paling kesel. Soalnya sebenarnya aku adalah orang yang sebenarnya salah satu orang yang nggak punya hobi yang spesifik kan. Dibilang suka olahraga, nggak juga ya olahraga di rumah treadmill ini cuma untuk jaga kesehatan, kebugaran. Tapi nggak seperti banyak orang Kang yang benar-benar olahraganya tuh rutin, terus. Tapi kalau perempuannya ya ditanya hobi ya hobinya senengnya ya shopping lah. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau shopping hobi ya nggak apa-apa. Yang penting kan kalau hobi shopping itu yang penting kan kata orang pitiknya yang kuat itu kan, hepengnya yang banyakan itu kan. Karena intinya apa? Hobi itu kan untuk menyalurkan kebahagiaan kita. Ya kalau kita shopping juga bahagia nggak apa-apa kan. Yang penting kan asal itu tadi kuat sumbernya ya kan, sumber keuangannya kuat ya gitu ya. Jadi hobinya itu shopping ya. Shopping kalau uangnya lagi ada. Uangnya aja ada. Gitu kan. Oke. Menarik sekali ya Baraya Kang Asep ya bincang-bincang di sore hari ini karena keterbatasan waktu. Sebelum mengakhiri ngobrol santai di sore hari ini, mungkin ada pesan atau jangan mungkin yang haruslah silakan pesan untuk Baraya Kang Asep dari Bayus, silakan. Nah, Baraya Kang Asep, kalau misalnya bicara pesan dari Ius, ini kan kita berkaitan dengan acaranya Kang Asep. Saya baru datang ke sini, ke ruangan ini yang tertarik adalah kenapa ada semua banyak yang namanya gambar ataupun lukisan yang dibuat oleh Kang Asep sendiri. Semuanya berkaitan dengan DPR RI. Satu hal yang saya dapatkan dari Kang Asep, Baraya ya, bahwa yang namanya kecintaan itu bisa kita eksplor dengan apa saja bentuknya. Kang Asep sangat cinta sekali dengan tempat kerjanya, saya cinta sekali dengan kondisi perjalanan hidup saya, maka semua bentuk kecintaan dieksplor secara positif. Banyak hal bisa kok, bisa lewat seni, bisa juga lewat pengabdian diri, bisa juga bentuk aktualisasi diri dalam berbagai hal. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, yang namanya eksplor keluarkan aja apapun itu, karena wadahnya sekarang udah banyak, sosial media udah banyak. Tapi ingat, selalu berikan eksplorasi diri dalam bentuk hal yang positif. Demikian ya Baraya Kang Asep. Biasanya kalau penutup Kang Asep ya yang biasanya yang ngomong begitu, sekarang udah diwakili ya karena kebetulan bintang tamunya presenter ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bayus. Makasih ya Kang. Ya sebelum akhiri kebetulan narasumber Kang Asep ada sedikit merchandise. Asik. Terima kasih Akang. Wah banyak banget. Ini. Thank you Akang. Kan santai di mobil. Nah, ini ada. Ini Ius tahu supaya inget Kang Asep. Ini kan. Jadi Baraya ya ternyata kenang-kenangannya kalau misalnya bayangkan kalau kita pakai di leher kan dekat dengan hati ya supaya inget terus sama akangnya. Terima kasih Akang sudah tampil. Terima kasih. Sekali lagi Bayus ya. Pancasila selalu di hati. Pancasila selalu di hati. Gimana lagunya? Pancasila, tanamlah